Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas terkait soal latihan ya, yang latihan 1 dan latihan 2 ini ada di buku untuk soal latihannya. Nah, di sini latihan 1 yang diminta besarnya unit produk yang berhasil dijual oleh komisioner, berarti hitungannya penjualan konsinyasi adalah sebesar 4350 dibagi dengan harga jual barang per unit adalah 1500. Berarti untuk besarnya unit produk yang berhasil dijual oleh komisioner adalah sebesar 2900. Berarti 4350 dibagi 1500. Kemudian kita lanjut, jumlah unit barang yang ada di komisioner pada awal bulan November. Di sini pengiriman barang komisioner pada bulan November. Bulan November itu sendiri adalah 4852. Kemudian persediaan barang yang ada di gudang komisioner pada akhir bulan November adalah 2138. Ini sebagai pengurang juga. Berarti 4852 dikurangi 2138 ketemunya berapa? Kemudian dikurangi hasil dari perhitungan 4350 dibagi 1500 2900 dikurangi dari hasil pengurangan pengiriman barang ke komisioner dan akhir bulan November. Seperti ini ya, berarti 452 dikurangi 2138 ketemu 2714, kemudian 2900 dikurangi 2714, itu ketemunya 186 unit ya. Kalau mau dihitung di sini, kalau mau dibalik ya, ini kan yang 4852 ini merupakan pengiriman ya, pengiriman bulan November. Nah, apa aja ya. Kemudian untuk 213 ini merupakan persediaan akhir ya. Persediaan akhir. Nah, ketika ini merupakan persediaan awal ya. Persediaan awal. Yang ditanya adalah di sini adalah persediaan awalnya ya. Untuk persediaan awal di sini, berarti untuk persediaan awal di sini kalau memasukkan di laporan laba rugi untuk mengecek kebenaran posisinya untuk persediaan awal yang ditanyakan adalah 166, berarti di sini untuk pengecekannya 186 ya, ditambah dengan pengiriman selama bulan November yaitu 4852 ya. Itu ini ketemunya 5038 ya. 5038 ini kemudian ada persediaan akhir yang muncul. Ini persediaan akhirnya nilainya 2138 ya. Dikurangi 2138 ya. Jadi ketemunya di sini adalah 2900. 2900 ini merupakan jumlah unit terjual. Ini hanya untuk mengecek ya kebenaran yang terjadi pada posisi persediaan awal. Benar nggak sih persediaan awal selama bulan November, persediaan awal di bulan November yang ada di komisioner, itu yang ditanyakan di sini ya. Jumlah unit barang yang ada di komisioner pada awal bulan November. Pada awal bulan November adalah 186 ya unit ya. Ini hanya untuk ininya aja ya, untuk memperjelas ya, atau benar nggak sih jumlahnya untuk ketemunya 186. Ini sudah sinkron ya. Nah, untuk yang C di sini harga jual di sini 1.500 ya, loncat ya, bukan ya. Besarnya nilai persediaan yang harus dicantumkan pada neraca per 30 November berapa jumlahnya? Berarti ini dilihat dari harga ininya ya, harga pokoknya berapa sih? Nah, untuk jawabannya di sini berarti harga pokoknya adalah 780. Kenapa kok 780 tidak menggunakan harga jual? Kalau harga jual itu munculnya di laporan laba rugi. Kalau ini kan yang carinya di neraca, berarti sebesar harga pokoknya. Untuk 2138 ini udah tahu ya diperoleh dari mana ini ya persediaannya. Ya, persediaan akhir ini kan nanti akan muncul di neraca nih. Yang persediaan akhir yang ini ya. 7114. Sedangkan untuk yang 9 ini persediaan akhir yang ada di gudang sendiri atau yang ada di
pengamanan itu sendiri ya, berarti ditambahkan yang ada di komisioner, ditambahkan yang ada di pengamanan itu sendiri, ditambahkan. Berarti itu yang dicantumkan di neraca ya. Berarti jumlah tersediaannya dicantumkan neraca, berarti ditambah dulu 2138 ini dijumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan dulu. 2138 ditambah 9608. Ini jumlahnya 11.746, kemudian dikali 780 ya. Ketemunya di sini 9.161. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Ini yang disajikan di neraca atau dicantumkan di neraca. Kemudian kita lanjut ke latihan 2. Hitunglah berapa hasil penjualan barang konsinyasi. Untuk hasil penjualan konsinyasi sendiri di sini uang yang belum disetorkan pengamanan adalah 700 ditambah dengan biaya-biaya yang ada. Kenapa? Karena di sini terkait sama penjualan semua masuk kondisinya di sini semua ya. Berarti tinggal ditambahkan 700 tambah 400 tambah 500. Kalau kita lihat dari penjelasan yang sebelumnya, ini kan penjualan utuh nih, sebesar ini penjualannya. Ini kan dikurangi dengan biaya promosi dan seterusnya. Akan tetapi yang ditanyakan berapa sih yang ada di posisi yang ini, yang di penjualan itu sendiri ya. Berarti untuk biaya promosi dan lain sebagainya itu sebagai penambah, ini kan sebagai pengurang. Akan tetapi yang dicari adalah penjualan itu sendiri ya. Nah, di sini ya, untuk biaya untuk konsinyasi yang telah dibayar, uang yang telah disetorkan ya, ada biaya-biayanya itu ditambahkan ya. Include di sana, bukan hanya uang yang disetorkan ditambah dengan yang belum disetorkan. Berarti bukan 700 tambah 500, akan tetapi munculnya ada biaya yang telah dibayar tadi ya sebesar 400. Ini include ya, yang ada di komisioner itu sendiri. Berarti 700 tambah 400 tambah 500. Kalau misalnya mau lihat penjelasannya di sini posisinya ya, ini dikurangin, akan tetapi yang dicari adalah penjualan, berarti ini ditambah di balik posisinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ini berarti jumlahnya adalah 1.600.000 ya ketemunya ya. Ya 1.600.000 untuk yang poin A. Kemudian apabila harga jual per buah ada konsinyasi adalah 20.000, hitunglah berapa unit yang terjual. Berarti tinggal dibagi aja ya. 1.600 dibagi 20.000. Jadi ketemunya per unitnya adalah 80. Kemudian soal yang berikutnya, bila ada biaya konsinyasi belum termasuk komisi 20%, berarti ya dikaliin 20% ya. Hitunglah berapa komisi yang seharusnya didapatkan belum termasuk komisi. Berarti berapakah komisi yang didapatkan? Berarti 1.600.000 dikali 20%. Jadi ketemunya 320.000 ya. Sekian pemaparan dari soal latihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.